Putusan MK yang mencopot jabatan Ketua MK dari Anwar Usman masih menuai polemik di kalangan masyarakat media sosial. Gibran sama Ketua MK? Nggak ada urusannya dengan Gibran ini. Nggak ada urusan MK itu tidak ada urusannya dengan Gibran. Saya tanya, yang mengajukan JR itu siapa? Adakah hubungan semenda dengan Gibran? Tidak ada. Ada hubungan kausalitas? Tidak ada. Jadi jangan, ini kan persoalan hanya karena Gibran. Sama saja MK mau membunuh masa depan teman-teman muda gitu loh. Anak-anak muda ini berhak dong. Ini coba kalau gitu. Oke, menurut Anda artinya, oh iya dong. Oke, menurut Anda artinya hasil putusan MK ini mendegradasi Gibran? Iya, sudah di PKPU. Ini kan upaya-upaya mendegradasi. Kita ini ini kan bagian dari proses konsolidasi demokrasi. Demokrasi kita harus matang. Elegan secara konstitusi. Itu yang kita ini. Gitu loh. Prosesnya juga begitu. Makanya saya bilang tadi, kami hormatin keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hari ini, kita hormatin. Tapi ingat, keputusan MK final dan banding. Resmi pernyataan TKN Prabowo Gibran setelah putusan Majelis Kehormatan MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Percuma saja kalau MK hanya mencopot Anwar Usman, tapi tidak membatalkan putusan MK soal batasan usia capres dan cawapres. Perlu kita tahu MK hanya bertugas 1 bulan saja sejak munculnya polemik putusan batasan usia capres dan cawapres. MK hanya mengadili soal pelanggaran kode etik hakim MK dan tidak lebih dari itu. MK tidak punya wewenang membatalkan putusan terkait batasan usia capres dan cawapres. Hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MK Jimli Asidiki. Warganet yang merasa kecewa karena pencopotan Anwar Usman tidak bisa mengubah putusan terkait batasan usia capres dan cawapres, malah meminta Gibran Rakabuming untuk mundur saja sebagai cawapres. Lalu pertanyaannya, apakah Gibran Rakabuming mau dan dengan sukarela untuk mengundurkan diri? Jelas tidak. Menurut saya Gibran tidak akan pernah mau mundur dari pencalonannya. Dia telah mempertaruhkan segalanya untuk bisa menjadi pendamping Prabowo Subianto. Dia bahkan rela meninggalkan PDIP yang membuat para kader dan elit PDIP sangat marah. Bahkan keluarganya telah menjadi sasaran kritik banyak elit politik. Di media sosial, keluarga Jokowi disebut telah berkhianat. Banyak hal yang telah dipertaruhkan Gibran ketika dirinya memantapkan diri menjadi cawapres. Dengan segala hinaan dan cacian yang telah dia terima, tentu membuatnya tidak akan pernah mau mengundurkan diri sebagai cawapres. Nah, bagi orang-orang yang merasa kecewa dengan situasi politik Indonesia saat ini, khususnya yang kecewa atas pencalonan Gibran sebagai cawapres, sebaiknya legowo saja. Terima saja kenyataan, karena memang situasi seperti ini sulit untuk diubah. Sebaiknya doakan saja yang terbaik untuk Indonesia. Siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, mari sama-sama kita dukung semoga bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Oke, siap. Bang Ciko, respon Anda sepakat tidak bahwa keputusan ini nampak juga diselimuti dengan pelanggaran etik bahkan untuk mendegradasi seorang Gibran? Pertama, bahwa pemberhentian tidak hormat itu ditafsirkan hanya sebagai pencopotan yang bersangkutan sebagai ketua MK. Nah, menurut kami pemberhentian tidak hormat, tafsir kami adalah
diberhentikan dari hakim konstitusi. Nah itu satu. Yang Tafsir kedua, atau pengennya, Bang? Tafsir atau pengennya? penafsiran dan ingin. Nah, beda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin. Politik kok pakai perasaan? Oh jelas kita harus pakai rasa, karena perasaan rakyat itu harus kita perhatikan. Nggak boleh perasaan kita aja yang diperhatikan. Boleh kami lanjutkan kata Pak Presiden, kalau pakai perasaan ujungnya bisa menang jumawa, kalah murka, kata Pak Jokowi. Nah, itu mungkin dia kalau di khotbah Jumat kan selalu bilang, ya kan, khotib menasehati dirinya sendiri selain juga jamaahnya, kan gitu ya. Ini kan isunya bukan isunya Mas Gibran, ya. Walaupun orang berusaha membangun frame kan, bahwa ini semua dibikin buat Mas Gibran. Kami sih tidak melihat seperti itu. Sehingga bahkan sempat orang bertanya, kalau sampai ternyata MK memutuskan, dan alhamdulillah tidak ya, bahwa artinya cacat keputusan MK ketika mengizinkan orang seperti Mas Gibran untuk maju. Kalau keputusan semacam itu, kami sih akan menerima itu dengan sangat lapang dada. Oke. Artinya sudah siap dengan pengganti Gibran nih? Sudah ada nama-nama? Enggak. Ini Anda ini menjebak Kata saya sudah nih. dipersiapkan. Ini Kata sudah khas nih, ya. dipersiapkan. Erick Thohir, ada nama siapa lagi kemarin? Ya. Ada nama mungkin Hovifah. Viva ada banyak lah Ada ya. banyak, Tapi Bang. kita sih nggak mikirin. Ade Armando. Gitu. Ade Armando kan pasti kalah sih. Kalau sampai demi penghormatan kita terhadap hukum, kita akan mengatakan be it ya. Yang jelas hari ini kami bahagia dengan mudah-mudahan ini bisa Bang Ade, ya. tapi jangan menutup mata, Bang. Opini liar di luar sana begitu dahsyat. Semua itu kami bukan framing, Bang. Karena hanya satu-satunya figur yang maju Capres 2024 Cawapres, Gibran Rakabuming, Bang. Nggak ada yang lain. Iya. Tapi ya saya minta maaf sekali bahwa saya harus mengutip hasil survei terakhir dari SMRC yang menunjukkan bahwa suaranya Gibran sih, suara Gibran itu kan, suara Prabowo Gibran itu really strong. Bung Ginting, tapi pertanyaannya tadi adalah apakah kemudian masih ada celah bahwa untuk melengsarkan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden Pilpres 2024 Baik, itu? Apa yang bisa ditempuh? Ya, kita lihat ya bagaimana peraturan KPU berubah dengan cepat juga dari nomor 19 ke nomor 23. Besok adalah waktu terakhir untuk kemudian terjadi perubahan nama pasangan. Mungkin tidak. Nah, peluangnya sangat tipis sekali, apalagi besok juga akan dikemukakan akan ada sidang. Sidangnya itu tidak melibatkan satu orang, Anwar Usman, berarti posisinya 4. Jadi posisi deadlock itu sudah diperkirakan, sehingga tidak memungkinkan lagi membatalkan Gibran, kecuali ada hal-hal yang di luar perkiraan, misalnya tadi yang dikemukakan Jenderal Arifin, misalnya lewat hak angket investigasi soal karena ada terbuka peluang intervensi itu, bagaimana kemudian kekuatan-kekuatan politik itu bisa memanfaatkan sampai dengan 2 bulan menjelang pemilihan umum itu. Apakah kemudian masih terbuka peluang? Kita juga akan menunggu keputusan dari parlemen dalam hal ini. Tapi peluang itu tipis, karena keputusan hanya bisa diubah dengan keputusan, bukan dengan persoalan etik.